Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily ya. Kalau kita perhatikan hasil dari news semalam ya, pukul 19.30 yaitu CPI atau inflation rate, di mana angkanya menunjukkan 6%, ada penurunan dari angka 6,4%. Hasilnya sesuai dengan perkiraan ya, atau sesuai dengan apa yang diekspektasikan, dan kondisinya pergerakan XAUUSD ditutup di candle bearish ya. Anda bisa lihat di chart nih, ditutup di candle bearish dengan posisi terjadi posisi ditutup candle bearish seperti ini ya. Menurut saya ini sifatnya masih koreksi ya, dan pergerakan di hari kemarin pun tidak menunjukkan potensi kenaikan ataupun penurunan yang cukup signifikan. Terlihat range-nya hanya berbentuk hanya kisaran 18,90 dolar per troy ounce ya. Artinya buyer dan seller ini kalau kita perhatikan memiliki kekuatan yang seimbang ya, baik naik ataupun turun hanya berkisaran di wilayah tersebut. Secara keseluruhan memang belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Secara indeks dolar pun coba kita lihat ya. Indeks dolar ditutup di long legs doji ya. Di sini juga posisinya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan ya. Ini Anda bisa lihat dari indeks dolar aja ditutup di candle doji. Artinya ada membutuhkan konfirmasi ya, jika mana indeks dolar hari ini ditutup di candle daily-nya adalah bullish ya, tentunya besar kemungkinan ini ada potensi akan terjadi kenaikan. Tapi kalau ditutupnya di candle bearish dengan kita memiliki target di wilayah weekly ya, tentunya XAUUSD akan terjadi penguatan. Tapi yang menjadikan catatan kemarin juga sudah saya sampaikan ya di live waktu kita live CPI, di mana indeks dolar ini belum menutup gapnya ya sampai dengan posisi hari Selasa kemarin. Ini menjadikan sebuah pertanyaan, apakah akan terjadi pelemahan atau penguatan dulu sementara. Karena yang kita ketahui hari ini akan banyak rilis news ya. Banyak sekali rilis news yang high impact, pasti dampaknya akan beragam, tapi secara keseluruhan, dan saya sudah bahas beberapa data ya, hampir semuanya sih menurut saya 80% forecastnya adalah melemahkan indeks dolar. Dan jika mana itu terjadi, pasti indeks dolar akan menuju wilayah target weekly-nya di kisaran 102.97 sampai dengan 103.29. Dan maka di XAUUSD bisa akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Itu gambaran saya sih. Jadi terlihat ketika data-data menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar ya, maka dimanfaatkan XAUUSD akan terjadi kenaikan. Apakah berhasil hari ini untuk bisa break di atas 1959.61 yang menjadikan titik strong high-nya sampai dengan posisi saat ini? Tapi menariknya gini ya, coba saya turunkan di time frame weekly, teman-teman bisa lihat secara range, dan ini selalu saya katakan ya, secara range pergerakan per hari ini ya, saya melihatnya range-nya ya untuk di weekly ini udah memenuhi syarat loh sebenarnya. Nah, sebesar 47 hampir 48 ya, dolar per troy ounce di kisaran ini. Artinya sudah memiliki range rata-rata sesuai secara weekly ya, dan ini berlaku, maksudnya ini sudah terjadi di 2 hari, dari hari Senin sampai dengan hari Selasa. Dan menariknya ya, jika mana ini terjadi kan berarti artinya kalau terjadi penurunan hari ini ya kan, tidak akan merubah range dari weekly ini. Bisa juga sampai Kamis. Adapun penambahan kalau pergerakannya menguat ya, tentunya akan melebihi dari pada level tertingginya saat ini ya, yaitu di kisaran 1914.52. Adapun kalau nantinya ternyata dorongan naiknya bertambah ya, baik nanti hari ini ataupun hari Kamis Jumat, posisinya saat ini kan masih koreksi, tadi kita lihat time frame daily ya.
Adapun akan menguat sampai dengan di kisaran area 59.78. Artinya akan menutup range $60 ya. Dan kalau kita perhatikan di minggu sebelumnya ya, coba kita ukur dulu yang ini berapa ini. Ini di minggu kemarin. Di minggu kemarin $60 ya, sesuai ya. Menurut saya target pertama adalah di kisaran $60. Artinya kalau saya melihat titik di sini, perhatikan di sini ada open down ya, perhatikan. Artinya open daripada candle impulsif bearish nih. Ya, saya tandain dulu sebentar ya. Opennya ini di 1927.28. Ya, 27.28. Nah, ini menjadikan titik open bearish tentunya ya, open bearish. Pembukaannya adalah turun. Nah, ini opennya. Ya, kalau posisi ini terjadi menurut saya make sense ya kalau menuju ke area open bearish-nya ini. Ya, ini sebentar. Saya kasih tanda dulu. Open. Nah, open weekly ya, sebentar. Ini saya ganti warna merah dulu, menandakan opennya turun ya, maksud saya itu. Oke, ya seperti ini ya, open bearish. Jadi posisinya kalau targetnya sampai ke arah sana, ini make sense dia menutup range $60 ya, sesuai ya. Dan biasanya memang ketika di sisi kiri ya seperti ini, di sisi kiri ada potensi ini ya, batas biasanya ini ya, dari body candle ya, maka biasanya terjadi ketika meskipun dia breakout, close-nya nanti di kisaran area open weekly ini nih, area body high yang ini. Nah, ini nih ya, memungkinkan sekali menurut saya, make sense ya kalau memiliki target sampai area sana. Karena kalau 1927.28 terjadi breakout, maka kecenderungannya hati-hati karena range-nya yang ini nih, ini sangat tinggi sekali nih. Ya, di bulan Januari ya, ini $98.37 per troy ounce. Artinya jika mana hal tersebut terjadi ya, minggu ini bisa break di atas strong high-nya. Ya, hati-hati. Bisa sampai dengan 1959.61. Tapi ini gambarannya ya, dengan kita melihat berpotensi potensi dari kondisi memang tren daripada XAU-USD ini terjadi kenaikan. Apakah bisa menjadikan double top di posisi strong high? Ya bisa terjadi gitu, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Teman, kita saat ini kalau saya pribadi dari trading plan saya, karena saya melihatnya pergerakan XAU-USD ini masih dalam posisi tren naik ya, itu gambarannya saya melihatnya ada potensi jika mana terjadi break di atas high-nya minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Selasa, yaitu 1914.52, maka berpeluang start berikutnya adalah targetnya 1927.28, itu maksudnya. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame daily ya, kita lihat. Nah, sekarang udah pembukaan market sudah berjalan ya. Apakah ini akan menjadikan titik pelemahan atau berhasil break di atas daripada high-nya saat ini? Coba kita ukur dulu sih range-nya sampai berapa dari pembukaan ini. Kita lihat ya range-nya, targetnya make sense loh ya, masih $10 dari pembukaannya. Artinya kalau hari ini ada koreksi $5 aja, menutup range $15 di antara area high-nya ini masih make sense, masih bisa ya. Ininya di situ. Dan ini juga biasanya kalau candle bullish besar seperti ini, impulsif bullish, terus kemudian di posisi hari berikutnya tidak memberikan dampak dorongan seller yang cukup kuat ya sampai dengan posisi bawah, ini bisa jadi rally base rally ya. Dengan rally base rally di atas daripada open weekly, maka di sini ada bullish engulfing. Ya, maka di sini ada fake candle terjadi di hari Selasa kemarin. Itu gambarannya. Sekarang coba kita turunkan di time frame 4 jam. Kalau area target saya masih sama ya, untuk koreksi area 50% yaitu 1890.63, tidak ada perubahan, dan ini membentuk
bullish flag ya. Untuk sementara ini membentuk bullish flag, di mana ini gelombang impulsif, ini gelombang korektif. Dan korektifnya hanya bergerak berhasil menyentuh wilayah 1896 ya, poin 22. Nih di area sini tidak ada perubahan yang cukup signifikan dan masih bergerak dalam area konsolidasi, area terbatas ya. Artinya ada batas atas dan batas bawah. Ya, ini coba kita turunkan aja langsung di time frame 1 jam karena tidak ada perubahan sama sekali ya. Dari rilis news ya, memang sempat dibawa turun ya. Nih sampai di kisaran low-nya 1895 ya, poin 28. Itu yang menunjukkan potensi penambahan range di hari Selasa kemarin, tapi harga berbalik lagi di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Oke. Area konsolidasi ini saya akan tandain di level tertingginya menjadikan level psikologi ya, batas atas, dan level psikologi bawah ada di 1900 ya, area tersebut. Dan saya melihatnya posisinya ini ya, yang ini masih menjadikan acuan saya sih, menurut saya ada bullish engulfing, ada pembukaan di kisaran area ini 1896. Ini masih menjadi gambaran ya, batasannya area ini. Oke. Secara keseluruhan sebenarnya planningnya masih sama dengan apa yang saya sampaikan di hari kemarin. Artinya saya masih mengharapkan ya. Nah, ini mengharapkan nih, posisinya minimal bisa koreksi dulu ya, minimal bisa koreksi dulu. Kalau kita hitung range-nya ya minimal dapat harga yang lebih murah untuk kita buy kan lebih bagus kan daripada harga yang saat ini gitu maksud saya. Nah, sampai area rally base rally ini menutup di range $20 kalau kita ukur dari open hari ini ya. Tapi setidaknya ya market kecenderungannya memang masih strong ya, masih kuat naik. Artinya dari posisi saat ini nih masih kecenderungan dia akan bergerak menurut saya menuju ke area open weekly-nya ini. Nah, ini bisa dijadikan gambaran ataupun acuannya kalau syaratnya adalah break di atas level psikologi di 1914 ya, 1914.59. Karena posisinya drop base drop resisten yaitu di 1918.63. Artinya belum tertembus. Ini kan ada area yang blok warna putih ini ya. Ini adalah area drop base drop ya. Ingat, ini adalah area drop base drop, direspon sudah ya, sudah direspon karena sudah hampir $20. Ini udah cakep sekali. Artinya posisinya ini juga masih apakah nantinya drop base drop ini memberikan informasi sekali lagi terjadi penurunan. Tapi tentunya ini saya akan geser dulu ya, karena sudah ada respon dari penurunan terakhir di sini ya, wilayah drop base dropnya. Artinya saat ini akan menguji kuat daripada level tertingginya yaitu di kisaran 1914.59 area ini menjadikan titik uji. Maka pantau wilayah ini ya. Kalau nanti terjadi breakout ya, ini terjadi breakout ya, pastinya harga akan menuju ke open weekly. Ini artinya di situ pantau wilayah ini, batas bawahnya ada di posisi ini. Di area level psikologi 1900 ini adalah batas bawahnya. Jadi kalau posisinya break level psikologi 1900, besar kemungkinan harga akan kecenderungan terjadi koreksi dulu sampai ya, harapan saya sih minimal 50% ya, 1890 sampai area rally base rally ini ya, mendekati 1888 ya, posisinya seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Di sini turun ya, terus kemudian harga bergerak naik ya, seperti ini. Targetnya ya tentunya sampai dengan open weekly yang sudah saya gambarkan dan saya informasikan tadi di awal video ya. Nah, seperti itu. Dan area untuk menjadikan pemantauan zona buy sih menurut saya wilayah ini ya. Nih, artinya gini ya, bukan nanti di rally base rally area ini teman-teman langsung ambil posisi buy, jangan, tunggu konfirmasi dulu, ada informasi jelas, ada posisi konfirmasi jelas, ada bullish engulfing, bullish pin bar. Nah, saya akan buy di wilayah ini
Saya tandain aja nggak apa-apa deh. Ini adalah zona ya, artinya membutuhkan konfirmasi wilayah ini ya. Kalau ada potensi pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa lah untuk entry di area tersebut. Tapi kalau tidak ada, masih impulsif bearish, jangan ambil buy di area situ. Artinya di situ ya, jadi bukan semata-mata turun di area zona buy ini ya. Ini berkisaran 1888 sampai dengan 1881 poin sekian ya. Bukan semata-mata teman-teman langsung entry ya, jangan gitu ya. Harus ada konfirmasi jelas ya, baru buy di wilayah tersebut. Ini areanya ya, areanya di situ, area retest ya, jangan deh, tetap aja yang kayak tadi. Nah, areanya di situ. Oke, itu. Terus kalau yang di atas perlu pemantauan kita sebentar. Ini ada imbalance. Ada imbalance, artinya di sini juga sebenarnya ada drop base drop ya, ada drop base drop. Sebentar. Kalau di atas ini sangat tinggi sekali nih selisih perbedaannya. Karena di puncaknya itu juga ini ya, ini di atas ini ada demand juga nih. Ya. Ini ada demand juga nih ya. Tapi ya kita lihat bertahap dulu aja ya, karena saya melihatnya minimal area yang saat ini ya, saat ini sedang berjalan, posisinya harus diperhatikan betul-betul nih. Ya, batas atas, batas bawah. Adapun kalau mau sell ya, zona sellnya saya ada di sini ya, di sini nih adalah zona sell ya. Artinya pantau kalau ada konfirmasi, ada posisi memang kecenderungan nanti akan ada penurunan, tapi ini bukan untuk swing trade ya, karena belum ada informasi yang kuat gitu. Ya, di sini adalah zona sellnya. Artinya kalau tunggu konfirmasi ya, saya tadi katakan ada beberapa konfirmasi, yaitu konfirmasi kalau posisi mendekati zona sell ini ya, bentukannya seperti ini marketnya ya. Contohnya ya, ini secara struktur nah, seperti ini, dan dia break low-nya dan akan terjadi penurunan. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Oke, gambarannya seperti itu. Atau ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar ya, 3 inside down di posisi ini ya, posisinya pasti akan terjadi penurunan. Dan hal yang sama di zona buy juga gitu ya. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa buy. Atau membentuk struktur yang seperti ini contohnya ya. Nah, dia turun naik ya, seperti ini, atau head and shoulder bisa, dan ini baru dia akan bergerak naik. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak mendapatkan di time frame yang 1 jam, bisa diturunkan di 15 menit untuk target entry-nya. Gambarannya seperti ini ya, baru boleh buy. Jadi itu ya, ini adalah trading plan saya ya. Jadi di area zona-zona yang saya maksud, baik zona buy, zona sell ya, teman-teman wajib untuk konfirmasi dulu area tersebut, apakah betul-betul ada potensi turun dan apakah betul-betul ada potensi naik. Tapi kalau candlenya masih impulsif bullish atau impulsif bearish, jangan coba-coba entry di wilayah tersebut. Itu aja yang bisa saya ingatkan ya. Thank you untuk analisa pagi ini. Semoga informasi ini membantu, dan jangan lupa bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan insya Allah nanti malam kita akan bertemu di live pukul 19.00. Thank you, salam profit konsisten. Bagikan videonya, channelnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Salam Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.